Welcome to my channel. Jadi media kali ini yang saya gunakan adalah poster. Dan materi yang akan saya bawakan yaitu penyakit kolesterol tinggi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf ya Ibu mengganggu waktunya bentar. Jadi perkenalkan Bu, nama saya Rika Putri Diani. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Nah, di sini saya akan mengadakan penyuluhan mengenai penyakit kolesterol tinggi. Jadi sebelumnya Ibu ada riwayat penyakit kolesterol nggak Bu? Ada. Ada ya Bu? Ada. Nah, sebelumnya Ibu tahu nggak Bu? Apa sih pengertian dari kolesterol tinggi itu Bu? Nggak tahu. Ibu nggak tahu juga ya Nggak Bu ya? tahu. Apa itu? Nah, izinkan saya menjelaskan sedikit ya Bu ya mengenai penyakit kolesterol tinggi itu. Jadi penyakit kolesterol tinggi itu ya Bu, kondisi di mana kadar kolesterol dalam tubuh kita itu melampaui batas normalnya sehingga dia memperburuk kesehatan kita Bu. Nah, kadar normalnya itu ada yang secara umum dan spesifik Bu. Ibu udah tahu Bu kadar normal kolesterol itu berapa? Belum tahu deh. Belum tahu ya. Nah, jadi secara umum Bu, kolesterol normal itu di bawah 200 mg DL, sedangkan kolesterol tinggi itu di atas 200 mg DL. Nah, kalau misalnya Ibu nih sebelum makan mau ngecek kolesterol nih. Nah, biasanya kadar kolesterol normal sebelum makan itu 70 sampai dengan 130 mg DL. Kalau misalnya sesudah makan, Ibu ngeceknya kan 2 jam ya kan Bu ya, sesudah makan. Itu kadar kolesterol normalnya itu 140 mg DL. Nah, kemudian kalau misalnya Ibu puasa, misalnya Ibu puasa Senin Kamis, itu kan Ibu nggak makan ya Bu ya beberapa jam. Nah, itu normalnya kadar kolesterol itu tuh kurang dari 100 mg DL. Nah, ibu-ibu kan udah tahu nih berapa kadar normalnya. Ibu tahu nggak sih Bu, apa aja sih penyebab yang bisa meningkatkan kolesterol kita? Nggak tahu ya Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa ya Bu. Nah, yang pertama itu kebiasaan mengkonsumsi makanan tidak sehat. Seperti makanan berlemak, makanan manis itu kan dapat meningkatkan kolesterol. Terus minuman beralkohol juga iya ya Bu. Contoh makanan yang berlemak itu makanan junk food, fast food. Nah, itu seperti pizza, burger, kebab, sate ayam, kemudian ada keju, mentega. Nah, kalau makanan manisnya itu bisa contohnya kue bolu, biskuit, coklat. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu kurang berolahraga atau beraktivitas. Nah, kalau misalnya ibu kurang olahraga, kurang beraktivitas, otomatis berat badan ibu pada naik ya kan Bu ya. Jadi berat badan yang berlebih itu cenderung meningkatkan kolesterol Bu. Jadi itu menjadi salah satu faktor penyebab kolesterol ibu pada naik. Kemudian kebiasaan merokok. Nah, kebiasaan merokok ini selain meningkatkan kolesterol kita kan Bu, itu juga dia berpengaruh bagi jantung kita. Jadi nggak bagus ya Bu. Iya. Sebenarnya Bu, kolesterol ini berguna bagi tubuh kita, tapi dalam batas yang normal. Kalau misalnya dia berlebih itu akan menimbulkan penyakit. Nah, di sini saya juga ada Bu nih tips pencegahan kolesterol. Karena kita udah tahu ya kan Bu ya, penyebabnya itu kita kan sering mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat seperti yang tadi saya sebutkan Bu. Jadi tipsnya itu kita harus menghindari makanan itu. Kita boleh Bu mengkonsumsinya, akan tetapi dalam batas yang normal saja Bu ya. Nah, kita juga dapat mengkonsumsi Bu makanan-makanan yang dapat menurunkan kolesterol. Apakah ibu-ibu sudah tahu? Belum. Nah, jadi makanan-makanan yang bisa menurunkan kolesterol itu bisa biji-bijian, kacang-kacangan, contohnya kacang merah, kacang almond, kacang kedelai, kemudian Kacang hijau. nah iya Bu, benar sekali. Kemudian itu bisa dari buah-buahan seperti apel, jeruk, stroberi. Kemudian ikan, misalnya ikan tuna, ikan tenggiri, atau ikan salmon. Kemudian itu kita bisa, nah Ibu biasanya kalau masak itu minyaknya minyak apa Bu? Minyak mereknya. Enggak Bu, minyaknya tuh minyak kelapa sawit, minyak apa? Minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit.
ibu-ibu aja sih, rata-rata emak-emak di Indonesia pasti biasanya pakai minyak kelapa sawit ya Bu, harganya terjamin murah ya kan Bu ya. Iya. Nah, kalau misalnya untuk menghindari kolesterol ini meningkat, kita bisa menggantinya dengan minyak zaitun atau minyak biji bunga matahari Bu. Minyak kelapa? Bisa deh. Enggak Bu, kan tadi kan kita biasanya pakai minyak kelapa sawit kan Bu ya, kita ganti Bu jadi minyak zaitun sama minyak biji bunga matahari, seperti itu Bu. Kemudian menurunkan berat badan berlebih. Jadi kan saya udah bilang Bu tadi, penyebabnya kolesterol meningkat itu karena berat badan kita yang naik, jadi kita kolesterol naik juga ya kan Bu ya. Jadi otomatis kalau kita nih Bu rajin berolahraga secara rutin, itu otomatis berat badan kita turun juga kan Bu. Itu juga bisa menurunkan kadar kolesterol kita. Nah ibu-ibu olahraganya nih setiap berapa kali ya Bu ya? Seminggu sekali. Seminggu sekali Ibu? Jarang kok seminggu sekali. Jarang ya Bu, nggak boleh kayak gitu ya Bu ya. Nah kita dianjurkan Bu minimal itu Bu satu hari itu 30 menit. Oh. Berarti kalau enggak di satu minggu itu 150 menit per minggu ya Bu ya. Nah itu olahraganya Ibu nggak mesti yang berat-berat atau nge-gym angkat barbel gitu ya Bu, nggak kayak gitu Bu. Ibu bisa lari-lari sekeliling kompleks, ngejar-ngejar kucing Ibu yang lari gitu kan Bu ya. Iya. Nah itu juga bisa Bu, nari-nari sama suami Ibu kan di dalam rumah. Iya. Itu bisa juga ya Bu ya. Masa olahraga nggak? Kurang Bu, sama masak kan cuma Cuman tangannya doang Bu tangan yang doang. bergerak ya kan Bu ya. Nah Ibu juga bisa berenang, mana tahu Ibu punya kolam berenang sini kan, Ibu juga bisa berenang. Terus Ibu bisa bersepeda kan, sekarang musim sepeda tuh kan Bu. Jadi Motor Ibu kok bisa ya? sepeda. Nah coba itu nanti kalau misalnya Ibu mau ke warung depan beli telur pakai sepeda aja ya Bu ya, jangan Baik. pakai Honda lagi ya. Kemudian menghentikan kebiasaan merokok. Jadi merokok itu kan tadi sudah saya jelaskan Bu, merokok ini juga dapat mempengaruhi jantung kan Bu. Merokok itu dia tuh memberikan pengaruh buruk terhadap pembuluh darah kita. Jadi otomatis dia akan berdampak juga pada kolesterol kita ya Bu ya. Nah itu dia Bu penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Apakah ibu-ibu sudah mengerti ya Bu? Ngerti deh. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih ya Bu atas Iya, waktunya. Saya pamit undur diri dulu ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.